Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nafi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin mukarramun yang saya hormati, sahibul bait Bagus Haji Budin Sucipto, Ustadz Bagus Khairuddin Eshum, Ustadz Bagus Jamaluddin, wabil khusus yang saya hormati Bapak Haji Asep Jamaluddin, sama-sama Jamaluddin. Alhamdulillah bisa silaturahmi Pak Haji, mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah, amin. Keluarga besar Bapak Haji Nafi almarhum, keluarga besar Bapak Haji Med, dan seluruh yang hadir. Alhamdulillah juga bisa ketemu sama Kanjeng Sholawat yang sudah beberapa episode kita tidak pernah ketemu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur kita limpahkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini di rumah Bagus Haji Budin kita dikumpulkan dalam rangka akikah sekaligus deklarasi nama, bahkan pengesahan nama, pencatatan nama di Arash hari ini nih. Ya, bukan cuma dicatat di catatan sipil atau di KTP, tapi juga dicatat di Arash. Dalam rangka pencatatan di Aras tersebut, maka dibacakan Ratibul Hadad, dibacakan Maulid, dibacakan Fatihah, ayat Quran, peresmian sah. Jadi mulai malam ini namanya sah, Muhammad Rizki Ramadan. Luar biasa di nama, langsung dicatat di Arash. Sampai kapan? Hatta yaumul kiamah itu nama nggak dihapus. Makanya ketika ganti nama kudu ada bubur merah, bubur kuning, bubur putih, bubur hijau, semua kumpul di bubur. Ya, itu ganti nama. Kenapa? Karena perubahan catatan nama di Arash itu harus serius, tidak asal main ganti baik. Jasad boleh mati, nama nggak pernah mati. Tubuh bisa dikubur, nama tidak akan bisa mati. Makanya panjangnya nama, umur nama itu tergantung kita. Ada ulama yang sudah ratusan tahun namanya masih harum. Contoh Al-Imam Ghazali, Al-Imam Syafi'i, ratusan tahun. Yang sering kita puji baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasadnya sudah wafat, tapi namanya tetap hidup. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kewajiban bagi seorang bapak, seorang orang tua terhadap anaknya
Yang pertama adalah wa yuhsinu asma'ahu, namanya yang bagus, ngasih nama yang bagus. Ini nama udah bagus banget, Muhammad Rizky Ramadan. Muhammadnya kecintaan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rizki dengan harapan tuh bocah bawa rezeki yang banyak, berkah yang banyak. Ramadan, kemuliaan di bulan Ramadan sebagai sejarah tuh bocah lahirnya di bulan. Memang nama mah harus ada sejarah. Pak Haji Asep Jamaluddin itu dikasih nama Haji Asep dulu sama orang tuanya, pasti punya sejarah. Kenapa? Karena dalam sebuah pepatah, wa fi kulli syai'in asma'u, wa fi kulli asma'in satu, wa fi kulli zatin sifatu. Nah, dalam jumlah tasawuf, setiap segala sesuatu itu ada sejarahnya. Nama ada sejarahnya. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya waktu itu sedang cinta, nih anak tuh orang cakep, Asep, anu kasep, asik. Bapak Asep, anu kasep, luar biasa, luar biasa. Saking sayang itu orang tua sama anak, kemana-mana ke kasep terus, benar. Jamaah rahimakumullah. Nah ini nama yang baik, alhamdulillah, ya sudah dikasih nama yang baik, yang itu tercatat di Arash dan terus akan hidup. Itu nama. Yang kedua, ketika sudah ngasih nama, pesan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tersebut adalah perbaiki pendidikan. Wa yuhsinu madiyat. Jadi pendidikannya. Pendidikan, baik pendidikan di lingkungan, pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat, pendidikan formal seperti sekolah dari mulai tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi dan seterusnya, perbaiki pendidikan. Jamaah rahimakumullah. Dalam masalah pendidikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan pada kita apa? Adibu auladakum, ajari anak-anakmu bima'rifatillah. Jadi yang pertama itu ajari anakmu itu kenal Allah. Kenal? Zaman sekarang Pak, orang pada korupsi, nipu, nyamun. Kenapa? Karena gak kenal Allah. Saling bunuh, saling serang, peperangan, karena gak kenal Allah. Jadi yang pertama bima'rifatillah, kenalkan Allah. Alhamdulillah ada pengajian, ajarin ngaji dari mulai alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Kenapa? Dalam rangka memperkenalkan anak kita kepada Allah, dalam rangka memperkenalkan keturunan kita terhadap Allah. Kenapa? Karena kita asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kudu kenal Allah. Salat 5 waktu ajarkan, zikir pagi sore ajarkan, berjanji ketika berjanji ajarkan bagaimana etika berjanji. Kenalkan Allah. Kenapa? Karena anak kita kalau dia soleh akan menyelamatkan kita nanti di mahsyar. Tapi sebaliknya, kalau anak kita salah, akan memberatkan kita di dunia. Ini penting, Pak. Penting saya wasiatkan pesan Rasulullah. Makanya ajari anak-anak kita, sekolahin yang baik. Udah mah kita orang sekolah, jangan sampai anak orang sekolah. Udah mah kita pendidikannya rendah, jangan sampai anak kita juga pendidikannya rendah. Kenapa? Zaman hidup kita sama zaman anak kita beda. Dulu mah lulus SD bisa diterima di pabrik, lakaran. Sarjana banyak yang nganggur.
dengerin lagu sarjana mudanya Iwan Fals. Sarjana kebanyakan nganggur zaman sekarang mah. Artinya apa? Nah ini sebuah isyarat buat kita, apalagi di zaman anak kita ke depan. Penting Pak pendidikan. Makanya Rasulullah berpesan perbaiki pendidikan. Yang ketiga, pesan Rasulullah, karena acaranya banyak langsung saja. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga pesan Rasulullah kepada anak-anak kita apa? Ajari, perbaiki anakmu terhadap adab. Adab ini penting Pak. Saya mau mengutip ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Hapura Kanjeng Syekh. Apa ungkapannya? Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu tinggi tapi nggak ada adab. Zaman sekarang Pak, orang belajar tinggi, ilmunya bagus, adabnya orang. Anak sama orang tua songong. Ya, zaman sekarang tuh banyak caci maki di sana sini terjadi. Adab semakin rendah. Orang anak murid sama guru udah nggak mau dengar omongan. Adab Pak. Hati-hati nih. Ya. Makanya ajarkan adab. Bagaimana adab di rumah tangga, bagaimana adab masuk masjid, bagaimana adab antara yang mati dengan yang hidup. Salah, yang hidup sama yang mati. Balik ngomong ya. Gak apa-apa, balik dikit. Sama yang mati kita mesti adab Pak. Mesti punya adab. Apa contohnya? Datang ke kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahli kubur, ya ahli biar, dihuntun di hampura. Langsung kita baca Fatihah, baca Yasin. Duduk, jangan di atas kuburan. Benar. Ini mah duduk di atas kuburan, baca Yasin. Di mana adabnya itu? Apalagi mau digusur. Ya, kesini lagi. Adabnya di mana itu orang? Jamaah rahimakumullah. Yang hidup sama yang mati aja mesti ada adab. Apalagi yang hidup sama yang hidup. Manusia sama tumbuhan kayak pohonan, itu harus ada adab. Bagaimana Ustaz adabnya? Dan jangan main buaban, sebelum minta izin. Jamaah rahimakumullah, ini adab itu di akhir zaman kata Rasulullah emang semakin berkurang. Ketika manusia sudah tidak punya adab, apa bedanya manusia sama binatang akhirnya? Inilah yang menjadikan manusia mulia, yang menjadikan manusia itu dihormati oleh Allah, akhlaknya, adabnya. Tuh lihat, dulu para wali songo dakwah, para wali songo datang ke Nusantara, belum ada Indonesia Pak, belum ada. Nusantara dulu mah belum ada Indonesia. Indonesia mah ada sejak 1928. Baru ada istilah Indonesia setelah Sumpah Pemuda. Dulu mah gak ada Indonesia, adanya Nusantara. Nah, Wali Songo datang. Di Nusantara orang sudah punya agama. Di Jawa namanya ada agama kejawaan, kejawen namanya. Di Sunda ada namanya agama kuring, agama kesundaan namanya. Ada lagi agama animisme, agama dinamisme. Terus datang lagi agama Hindu. Habis Hindu datang lagi Buddha. Udah punya agama Pak. Baru datang Islam. Tuh. Mereka masuk Islam karena akhlak, karena adab. Coba kalau songong, lah ustaz bisa dimatiin. Kayak zaman sekarang tuh orang, banyak ustaz. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Coba kalau dia ceramah zaman dulu, nggak bisa dipotong orang. Jamaah rahimakumullah. Kenapa? Etika, adab zaman hari ini. Makanya Rasul berpesan, ajari anak
akan adab. Ketemu orang tua, assalamualaikum, cium tangan, tidak bener. Ya. Terus di rumah diajari sholat, bapaknya bocah denger gitu. Biasakan kalau nggak sholat di masjid, bapaknya ajak emaknya sholat jadi makmum, terus anaknya jadi makmum. Nih pesan ya, salah satu pesan, biasakan. Terus ajak ngomong, diskusi, biasakan diskusi. Jangan diomelin, nih bocah diomelin, rumahnya salah lu. Ajak ngomong yang baik, duduk yang baik. Mau kamu tuh apa? Diskusi dengan baik. Ya, sehingga jelas, berikan pengertian. Insya Allah paham. Inilah yang diajarkan Rasulullah. Makanya biasakan sholat berjamaah, ajak sholat. Yang kalau misalkan anak laki-laki ini Muhammad Rizki Ramadan laki-laki, udah gede dikit, ntar ajak sholat ke masjid. Jangan diomelin bocah di masjid. Bocah nggak di masjid ribut baik, jangan diomelin. Kenapa? Karena kita sedang mengajari anak kita agar masuk masjid. Ini ada masjid Abu Sapala nih. Biasain masuk masjid. Jangan sampai nanti masjid ke surga orang-orangnya ketinggalan. Karena masjid bakal jadi kendaraan masuk ke surga. Nanti di hari kiamat, maaf, bagus. Nanti di hari kiamat masjid itu berubah menjadi perahu yang berjalannya melebihi kecepatan cahaya menuju pada surga. Lah kalau orangnya kagak mau pada masuk ke masjid, lah ketinggalan. Makanya masuk masjid. Jangan sampai ada istilah masuk masjid pas disolatin. Sebelum mati orang mau ke masjid. Pas sudah mati digotong baru mau ke masjid. Jangan sampai kayak gitu, Pak. Nauzubillah min. Jamaah rahimakumullah. Pesan singkat pada kesempatan malam hari ini yang sedang berbahagia, Pak Haji Asep Jawalin SH, Bagus Haji Budin beserta keluarga, karena telah dikaruniai seorang cucu laki-laki yang alhamdulillah hari ini namanya akan kita sahkan, namanya akan kita deklarasikan, namanya akan kita ukir di arasy. Semoga dijadikan anak yang soleh, anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, anak yang bisa membanggakan hati orang tuanya, anak yang membawa keberkahan kepada keluarganya, kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya, dan anak yang bisa menolong di akhirat. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Tidak ada ucapan yang selalu benar. Maklum karena manusia al-insan mahul khata' wa nisyan. Kesalahan lisan, kesalahan lidah adalah kebodohan dan kekurangan saya. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.